Selamat pagi, Shalom. Saudara-saudara, kita akan memahami firman Tuhan pagi hari ini lewat kitab Wahyu pasal 3, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum memahami firman-Nya. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa bahwa dalam pertolongan-Mu, pada pagi yang indah ini kami akan memahami kebenaran firman Tuhan lewat kitab Wahyu. Biarlah Tuhan menolong memberkati kami untuk memahami kebenaran firman-Mu ini di dalam tuntunan dan pengasihan kuasa Roh Kudus. Tuhan menolong dan memimpin kami secara khusus hamba-Mu tersempurnakan hanya karena kasih dan sayang Tuhan setiap perkataan firman yang keluar dari bibir-Mu yang sangat terbatas ini. Dalam kasih Yesus Kristus kami pinta. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Kepada jemaat di Philadelphia, Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan dan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allah, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara-saudara, ayat 12 firman Tuhan berkata, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru dalam bait suci Allahku. Ya, ayat 12. Adakah satu kata di sini, saudara-saudara, kita pahami bersama, kata soko guru. Soko guru itu tiang penopang. Soko guru juga bisa seperti tiang penyanggah dari sebuah bangunan. Tiang utama untuk menopang bangunan, tiang penopang atau pilar penyangga. Saudara-saudara, ada ungkapan begini. Usia boleh tua, tetapi semangat tetap muda. Itulah kalimat yang pas untuk menggambarkan sosok seorang lelaki yang telah berusia di atas 80 tahun dalam sebuah cerita di sebuah kabupaten di Semarang, Jawa Tengah. Sebenarnya dari usia atau melihat tubuh, ia sebenarnya sudah tidak punya kekuatan sebagaimana ketika masih muda, bahkan kalau melihat ia melangkah, langkah bapak tersebut sangat tersiok-siok. Tapi walaupun demikian, sang bapak ini masih pergi rajin ke sungai untuk mengumpulkan batu-batu yang ia jadikan batu ungkal atau batu asahan. Di sela-sela kesibukan mencari penghidupan, lelaki yang sangat ramah ini tetap melakukan puasa 2 kali seminggu. Selain untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta, kata sang lelaki tua tersebut, ia mengaku bahwa puasa 2 kali seminggu yang dia lakukan supaya ada kedamaian yang terjadi bagi dirinya, dan dia juga dalam puasa itu meminta supaya ada kedamaian bagi negara dan bangsa yang tercinta ini lewat puasanya. Sang bapak ini, lelaki tua ini tinggal di sebuah dusun terpencil. Tetapi yang mau kita belajar tentang integritas diri yang dimiliki sebenarnya merupakan hal yang mungkin saat ini sangat langka. Bahkan mungkin kita orang-orang yang tinggal di perkotaan, mungkin kita orang yang masih berusia muda, mungkin kita yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih dari sang bapak. Seperti itukah integritas kita? Padahal integritas adalah satu hal yang sangat diperlukan untuk setiap orang agar menang untuk setiap tantangan hidup. Saudara-saudara, integritas sesuatu hal yang sangat diperlukan untuk menang untuk setiap tantangan hidup. Dalam wahyu kepada jemaat di Filipi hari ini, Tuhan mengingatkan bahwa orang-orang yang memiliki integritas akan dilindungi dari pencobaan akhir zaman.
Bahkan orang-orang yang memiliki integritas, mereka akan dijadikan soko guru, pilar penyangga utama dari sebuah bangunan. Bangunan apa? Bangunan bait Allah. Lalu bagaimana cara untuk kita memiliki kualitas integritas diri seseorang? Caranya mudah, yaitu dengan melihat kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Orang yang memiliki integritas diri yang baik, pasti perkataannya sesuai dengan tindakannya. Tapi sebaliknya, orang yang integritas dirinya buruk, pasti perkataan dan tindakan tidak sama. Sebagai contoh, kita boleh mengatakan mencintai Tuhan, tetapi bila tindakan kita terus-menerus melukai hati Tuhan, itu artinya kita tidak memiliki integritas yang baik. Kita berkata mencintai Tuhan, tetapi dalam tindakan, dalam perbuatan sehari-hari kita lebih banyak mendukacitakan hati Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, pagi hari ini saya mau mengajak kita, setiap orang, mari kita memiliki integritas diri yang baik di sepanjang hidup ini. Perjuangan untuk itu memang tidak mudah, tapi ingatlah bahwa memiliki integritas diri akan membuat kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama. Memiliki integritas diri akan membuat kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama dan sekaligus berkenan kepada Tuhan. Karena itu Tuhan minta bahwa sebagai soko guru, mungkin manusia memandang kita hina. Tetapi sebagai soko guru, sebagai penyangga, sebagai pilar penyangga, tiang penopang utama dalam bait Allah, maka kita sangat istimewa di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita menjadikan diri kita sebagai soko guru, untuk senantiasa Tuhan dimuliakan, dan kita dapat membagi berkat kehidupan dengan sesama, dimanapun kita berada. Tuhan memberkati saudara, dan senantiasa memimpin, menjadi soko guru, memiliki integritas sebagai anak-anak tebusan Tuhan. Tuhan memberkati.
Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Mengajak kami memiliki integritas. Mengajak kami menjadi soko guru sebagai tiang penyangga, tiang pilar utama, pilar penyangga, dan tiang penopang utama dalam bangunan bait Allah. Tuhan, kami sadar tubuh kami kadangkala kami pahami sebagai bait Allah untuk menghadirkan kasih-Mu Tuhan. Oleh karena itu mampukan kami menghadirkan kasih itu kepada sesama dalam sikap hidup yang Tuhan perkenankan dan layak mendapat kasih karunia Tuhan, mendapat kasih sayang Tuhan. Tuhan tolong dan pimpin kami. Ini pinta kami Tuhan, kami memohon dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin.